Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Filipi 2 untuk pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dari judulnya mungkin Pak Paul mau bahas tentang Filipi pasal 2, Pak Paul, tapi itu kan sebuah pasal yang cukup panjang. Nah, bagian yang mana sebenarnya yang Pak Paul maksudkan Filipi 2 untuk pernikahan ini, Pak Paul? Pasal 2 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian, Pak Gunawan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah bagian yang akan kita coba terapkan dalam relasi suami istri, Pak Gunawan. Sebab ternyata ayat ini penuh dengan hikmat, penuh dengan masukan-masukan yang berguna bagi relasi suami istri. Ya, memang kalau ayat yang tadi Pak Paul bacakan dari Filipi 2 ayat 2 dan 3 itu diaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga memang sangat baik gitu, Pak Paul ya. Tetapi kenyataannya kita itu sebagai suami istri kan acap kali itu terjadi selisih paham, pertengkaran, bahkan sampai memuncak gitu kadang-kadang. Nah, ini relevansinya bagaimana, Pak Paul? Oke. Ada beberapa yang akan saya timba atau saya petik dari firman Tuhan ini, Pak Gunawan. Nah, yang pertama yang kita akan angkat adalah kata hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Nah, tujuannya kan agar kita itu tuh sehati sepikir. Nah, firman Tuhan langsung berkata dalam satu kasih. Apa yang bisa kita terapkan dari istilah satu kasih ini nih? Kesatuan hanya dapat dimungkinkan bila kita saling mengasihi. Jadi, kita mesti memelihara kasih di antara kita. Artinya, kita tidak akan bisa menjaga kerukunan kalau kasih itu tuh tidak lagi ada di antara kita dan pasangan kita. Nah, masalahnya adalah apa itu yang kita harus lakukan agar kasih itu tetap ada dan bahkan bisa bertumbuh dalam relasi suami istri. Nah, saya kira salah satu hal yang penting yang mesti kita lakukan adalah kita sering-seringlah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati pasangan kita. Ini saya kira adalah nasihat tradisional yang tetap benar sampai sekarang. Kasih cenderung bertumbuh dalam relasi yang menyenangkan. Dan relasi yang menyenangkan adalah relasi di mana pasangan kita mencoba dengan jelas menyenangkan hati kita, melakukan hal-hal yang membuat kita senang. Nah, sekali lagi ini adalah suatu atau sebuah nasihat yang sederhana, yang tradisional, tapi saya kira tetap mempunyai kebenaran sampai sekarang. Kalau kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan pasangan kita, terkadang bahkan sering juga hal itu belum tentu juga menyenangkan buat diri kita kan, hanya demi pasangan gitu. Ada pengaruh nggak Pak Paul dari faktor misalnya memang dari sebelum menikah keduanya memang punya kesamaan minat gitu dalam banyak hal begitu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya ada beberapa buku yang justru mencetuskan bahwa kesamaan minat nggak terlalu penting begitu. Menurut Pak Paul bagaimana? Saya mengutip dari Norman Wright, seorang pakar pernikahan di Amerika. Dia berkata bahwa makin banyak ketidaksamaan di antara suami dan istri, makin besar usaha yang harus dikeluarkan untuk mencocokkan keduanya. Jadi, sudah tentu implikasinya adalah makin banyak kesamaan, makin sedikit usaha yang kita harus keluarkan untuk mencocokkan diri. Jadi, saya kira yang tadi Ibu Wulan katakan itu betul sekali. Kalau kita mempunyai kesamaan minat atau hobi, dan kita bisa melakukannya bersama-sama, sebab ini menyenangkan satu sama lain, sudah tentu benar-benar sekali tepuk dua lalat mati benar-benar langsung itu tuh kita senang, pasangan kita senang. Namun jangan sampai kita membatasi diri hanya pada hal-hal yang menyenangkan kita berdua. Kita juga mesti memikirkan apa tuh yang disenangi oleh pasangan kita. Dan coba bukan saja pikirkan, namun berikan, lakukan hal-hal yang menyenangkan itu. Simple sekali. Misalkan kita tahu istri kita
senang kalau kita itu tuh menelponnya sebelum kita pulang, kalau kita akan terlambat. Nah, lakukanlah. Kenapa kita kok susah untuk melakukan hal yang sederhana seperti itu? Misalkan suami kita senang kalau dia pulang ke rumah, kita bisa menyediakan teh, kita bisa memberikan dia handuk supaya dia bisa mandi. Hal kecil seperti itu. Sekali lagi, hal kecil yang ternyata sangatlah berguna. Nah, saya jadi teringat, inilah hal-hal kecil yang seringkali dilakukan oleh mungkin orang tua atau kakek nenek kita ya di zaman dahulu. Namun, sekali lagi, hal-hal kecil yang ternyata ya membawa dampak positif. Karena, ya sekali lagi saya tekankan, cinta bertumbuh di dalam relasi yang menyenangkan. Dan relasi yang menyenangkan adalah relasi di mana masing-masing mencoba menyenangkan hati satu sama lain. Saya masih agak kurang jelas Pak Paul ya. Mana yang lebih dahulu gitu. Jadi kita memiliki kasih sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan pasangan kita, atau karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan lalu timbul kasih itu yang bagaimana Pak Paul? Saya kira titik berangkatnya atau penggerak utama dan pertamanya adalah kasih. Jadi kita mempunyai kasih kepada pasangan kita, oleh karena adanya kasih itulah kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati pasangan kita. Nah, kenapa harus saya munculkan? Karena yang lebih sering terjadi adalah begitu kita memasuki pernikahan, seakan-akan kita juga tidak lagi terdorong ya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati pasangan kita. Kita merasa seolah-olah ya sudahlah, tugas sudah selesai, sekarang masuk ke dalam kenyataan hidup yaitu pernikahan, dan tugas kita selanjutnya adalah bekerja, mengurus anak dan sebagainya. Akhirnya kita lalai memelihara kasih atau relasi kasih dalam pernikahan kita. Ini yang sering kali terjadi. Dan relasi yang tak disirami ya oleh perbuatan-perbuatan yang menyenangkan seperti itu, lama-lama menjadi relasi yang kering. Alias kasih itu tak lagi ada dalam relasi, nggak lagi kuat. Nah, dampaknya apa tuh yang sering kali muncul? Konflik. Konflik itu tuh benar-benar ibarat api yang menyambar ranting-ranting yang kering. Kalau rantingnya basah, api itu susah sekali membakarnya. Nah, demikian pula lah relasi. Kalau kering, kurang kasih, mudah sekali terbakar oleh api konflik. Ada hal lain yang disebut di dalam firman Tuhan tadi tentang satu jiwa. Itu apa Pak? Satu jiwa berarti satu pikiran. Nah, ini nih artinya satu cara pikir ya, pola pikir. Saya menyimpulkan kesatuan hanya dimungkinkan bila kita mempunyai pola pikir serupa. Kalau pola pikir kita dan pasangan kita berbeda sekali ya, wah itu tuh susah ya untuk disatukan. Misalkan, yang satu itu berpikirnya loncat-loncat, susah sekali itu untuk sistematik. Yang satunya sistematik ya, berurut gitu. Nah, untuk disatukan sangatlah sulit. Yang satu praktis luar biasa. Tidak usah persiapan, yang penting nanti ya lihat aja bagaimana, nanti bisa terpikirkan kok jalan keluarnya. Yang satu tidak ya, yang satu memang benar-benar mesti mempersiapkan segalanya. Itu akan mudah sekali ya terjadi pertengkaran. Jadi, perlu juga kesatuan berpikir. Pola pikir akan makin serupa bila kita sering berkomunikasi. Sudah tentu, meskipun kita sebelum menikah berusaha ya mencari pasangan yang pola pikirnya tuh serupa dengan kita, tapi tetap setelah kita menemukan pasangan kita dan akhirnya menikah dengan dia, kita menyadari ternyata pola pikirnya tidak selalu sama. Dan tidak jarang justru kita itu menyukai orang yang pola pikirnya berkebalikan dari kita. Ini bukannya alasan untuk kita itu tidak bisa menyatu. Ya, yang kita perlu lakukan adalah sering-sering berkomunikasi. Karena ini yang sering kali terjadi. Makin sering berkomunikasi, makin kita itu tuh bisa belajar dari pasangan kita. Dan pasangan kita pun demikian terhadap kita. Belajar ya tentang pola pikir kita. Sehingga lama-kelamaan pola pikirnya makin menyerupai pola pikir kita, dan sebaliknya pola pikir kita pun makin menyerupai pola pikir pasangan kita. Tapi ada pasangan-pasangan yang mungkin kayaknya mengartikan pola pikir serupa ini secara ekstrim ya, tanda kutip. Soalnya saya sering menemukan misalnya kalau acara diskusi gitu, misalnya ditanyakan si Bapak A gitu, si suaminya, misalnya terus dia menjelaskan gini. Langsung istrinya kalau ditanya, ya sama deh. Hampir semua begitu. Itu kan jadi kayaknya yang si istri tuh nggak punya identitas dirinya, pola pikirnya dia sendiri apa. Kan kita juga perlu berkembang juga gitu loh Pak Paul. Kesimpulan saya ada dua ya. Mungkin di situ tuh
si istri sungkan, berseberangan pendapat ya dengan si suami. Jadi daripada dia melontarkan kata-kata yang nanti berseberangan, ya mendingan dia tidak bicara. Atau yang kedua, dia memang malas berpikir. Jadi daripada berpikir susah-susah, ya mendingan berkata sama dengan suami saya. Jadi saya tidak tahu yang mana di antara dua itu. Ya, di dalam menyatukan jiwa yang satu pola pikir itu tadi, Pak Paul, seringkali kita tetap bertahan pada pola kita sendiri sebenarnya, tetapi coba memahami pola pikir dari pasangan kita. Jadi kita masing-masing punya identitas gitu, Pak Paul. Dan benturan itu, gesekan itu agak jarang terjadi. Tadi Pak Paul katakan dengan banyaknya kita berkomunikasi. Awalnya selalu begitu Pak Gunawan. Jadi upaya memahami. Meskipun awalnya yang tercetus adalah tidak memahami ya. Kok engkau bisa berpikir seperti ini ya? Seringkali begitu tuh. Namun karena kita ini mau ya menjaga dan memelihara persatuan, kita berusaha memahami kenapa kok sampai dia berpikir seperti ini. Kalau kita cukup mengenal pasangan kita dan pola pikirnya, seharusnya kita bisa itu tuh menyimpulkan kenapa kok dia itu tuh sampai berpikir seperti ini. Karena kita mencoba menempatkan diri dalam pola pikirnya dia. Oh, oke. Dengan pola pikirnya dia seperti itu, tidak heran dia sampai pada kesimpulan itu. Jadi selalu langkah pertama mencoba memahami. Tapi memahami belum tentu menerimanya, itu dua hal berbeda. Nah, kapankah kita menerima? Nah, ini nih sebetulnya ini rahasianya. Kita baru mulai bisa menerima tatkala kita pun mulai berubah. Berubahnya kenapa tuh? Karena kita terus-menerus berinteraksi dengannya. Maka pernikahan yang memang ditandai dengan kevakuman interaksi, ya jarang suami istri itu tuh berbicara, bertukar pikiran. Akibatnya sangat-sangat jelas itu tuh nanti tuh, bukannya sekarang. Bertahun-tahun kemudian akan terlihat jelas mereka tak pernah berusaha menyatukan keduanya. Sehingga beberapa tahun kemudian kita melihat mereka tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berbicara, tidak bisa menyatukan pikiran. Karena dua-duanya terlalu berseberangan. Nah, kita bertanya, berbelasan tahun menikah, apa yang mereka lakukan? Jawabannya adalah, ya tidak berkomunikasi. Mungkin sekali awalnya mereka mencoba, tapi terus berbenturan. Dan kapok. Tidak mau lagi dan nanti berbenturan lagi. Keliru. Justru biarkan berbenturan, biarkan mencoba terus sekuat tenaga, mencoba ya untuk berkomunikasi, meskipun sulit. Lama-kelamaan, kita mulai terpengaruh oleh pola pikir pasangan kita. Tanpa kita sadari karena terus bergaul dengannya. Kita mulai berubah, kita mulai bisa menerimanya. Nah, inilah akhirnya pada usia-usia yang sudah agak parubaya, kalau memang kita telah berusaha keras seperti itu tadi, pada usia parubaya, ialah kita mulai akhirnya memetik buah-buah kerja keras kita dulu itu. Bapak, tapi kalau misalnya keduanya tuh memang jenis pola pikirnya sangat kontras seperti yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya gitu. Yang satu misalnya berpikirnya global, yang satunya detil-detil gitu. Jadi kan sering konflik. Apakah tetap bisa mengaplikasikan bagian ini gitu untuk serupa gitu? Karena banyak kasus juga saya temukan misalnya teman-teman kalau cerita, saya bisa lebih enak ngobrol misalnya dengan papa atau yang salah satu dengan mamanya. Karena enak diajak berpikirnya, diajak berdiskusi gitu. Kalau sedangkan dengan mama nggak nyambung gitu. Nah, itu bagaimana Bapak? Saya kira kita ya tidak berubah secara total, tapi kita makin mendekati satu sama lain, sehingga nantinya tuh dalam pengambilan keputusan, karena kita makin dekat, makin mudah mengambil keputusan. Nah, dalam payung inilah saya kira kita itu tuh disebut satu pikir, ya, bukannya benar-benar seperti duplikat ya. Seperti kembar, bukan. Namun makin menyerupai sehingga dalam pengambilan keputusan kita lebih bisa untuk sepikiran. Pak Paul, selain satu kasih dan satu jiwa, ada yang disebut juga satu tujuan. Apa itu Pak Paul? Satu tujuan artinya mempunyai nilai kehidupan yang sama ya. Apa itu tujuannya hidup kita? Apa itu tujuannya kita ada di dunia ini nih? Nah, saya
menyimpulkan kesatuan antara suami istri hanya dimungkinkan bila kita memiliki nilai kehidupan yang sama. Nah, yang kita tahu dari firman Tuhan adalah hidup untuk Tuhan. Ya, kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Kita bukanlah pemilik hidup kita ini. Tuhanlah pemilik hidup kita. Jadi, kita mesti memiliki nilai-nilai yang Tuhan miliki pula. Ya, misalnya apa? Nah, prinsip yang saya mau bagikan adalah genggamlah yang kekal, ya. Sedangkan lepaskanlah yang fana. Artinya apa? Kita menggenggam yang kekal itu tuh menggenggam Tuhan dan juga manusia. Kita utamakan Tuhan dan manusia di atas yang fana, yakni benda. Kita tahu manusia juga kekal. Kita akan hidup nanti bersama Tuhan. Tapi kalau kita hidup di luar Tuhan sekarang, nanti pun kita akan hidup di luar Tuhan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi, kalau suami istri mempunyai nilai hidup yang sama, prinsip hidup yang sama, dia menggenggam yang kekal dan berani melepaskan yang fana, nah seenggaknya itu mereka sudah dipersatukan oleh satu tujuan yang sama. Bahwa hidup ini untuk Tuhan, yang penting bagi Tuhan, barulah penting buat saya. Yang tidak penting buat Tuhan, tidak penting buat saya. Nah, mereka akan lebih mudah hidup harmonis. Sebaliknya, kalau tujuan ini sudah berbeda, ya, menggenggam yang fana, melepaskan yang kekal misalkan. Nah, udah dah, nggak mungkin bisa bersatu. Pak Pol, berarti prinsip ini nggak bisa buat orang yang menikah tidak seiman ya Pak Pol. Misalnya yang satunya sangat memfokuskan diri pada materialisme begitu, ngurusin toko lah apa segala macam begitu. Mungkin sulit nih Pak. Betul sekali. Memang itulah prasyarat yang Tuhan berikan ya. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 39 dikatakan kita bebas menikah dengan siapa saja asalkan sesama orang percaya. Ya, tujuannya adalah agar kita memiliki nilai-nilai hidup yang serupa ya. Ya, salah satu wujudnya mungkin ini Pak Pol, yang tidak mencari kesenangan sendiri itu. Betul sekali. Firman Tuhan dengan jelas berkata tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, ini syarat kesatuan ya dalam pernikahan juga. Sebetulnya dalam pernikahan hanya ada satu kepentingan yang boleh ada ya, yaitu kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu artinya kita mengakomodasi kepentingan pasangan kita dan juga kepentingan kita pribadi. Nah, saya ini ya mendefinisikan kepentingan sebagai kebutuhan pula ya. Dan saya percaya kebutuhan adalah bagian yang penting dalam pernikahan. Nah, jadi kita mesti berusaha memenuhi kebutuhan dasar pasangan kita. Ya, meskipun waktu kita memenuhi kebutuhannya, kita sendiri ya tidak terlalu puas, tidak terlalu bahagia, namun kita harus juga memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan akan kasih sayang. Kita berkata, aduh kok besar benar kebutuhan kasih sayangnya. Tapi itulah yang dibutuhkannya. Kita coba berikan ya. Dia butuh penghargaan. Nah udah, kita tahu dia memang butuh kok penghargaan itu. Kita berikan. Meskipun ya kita tidak terlalu senang. Nah, tapi kita tahu itu penting bagi pasangan kita. Udah kita berikan. Jadi apa yang merupakan kebutuhan dasar, nah itulah yang akan kita coba penuhi. Kalau kepentingan bersama lebih banyak diwarnai oleh kepentingan pribadi salah satu pasangan Pak Pol, tapi dia mengatasnamakan kepentingan bersama begitu. Ini demi kita bersama atau demi sekeluarga dan sebagainya gitu Pak Pol. Memang ada kalanya ya kita itu tuh akhirnya mengatasnamakan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama ya. Misalnya kita itu tuh maunya tuh kita tinggal di daerah yang terpisah dari mertua kita misalkan deh ya. Sebetulnya ini demi kepentingan pribadi gitu ya. Tapi kita bagaimana membujuk pasangan kita ya, kita katakan anak-anak kita perlu sekolah yang ini dan ini sekolah aku dekat sama rumah yang akan kita beli. Meskipun kita mempunyai kepentingan pribadi. Nah, dalam kenyataannya konkretnya adalah kadang-kadang hal seperti itu terjadi ya. Tapi ya saya kira sampai titik tertentu itu adalah hal yang wajar. Kita mempunyai kepentingan kita, tapi kita juga tahu ini baik ya. Ini ada kepentingan pasangan kita juga. Kita akomodasikan keduanya. Sebab apa salahnya kalau memang kedua-duanya
bisa memperoleh kepentingannya. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang egois ya, yang hanya mementingkan diri, tidak memusingkan kepentingan orang lain. Kalau kita bermental seperti itu, ya kita sebetulnya ya sedang meretakkan keluarga sendiri. Ada yang mengkhawatirkan nanti kalau dituruti terus keinginannya itu jadi manja gitu Bapak. Ada juga yang begitu. Kalau sampai itu yang terjadi, berarti kita harus mengerem dan berkata, mengapa saya sendiri yang terus-menerus memikirkan dan melakukan kepentinganmu, sedangkan yang saya butuhkan kau tak pernah berikan. Nah, ya berarti kita harus berani mengemukakan kepentingan kita kepada pasangan kita pula. Ya, kalau yang tidak mencari pujian yang sia-sia itu bagaimana Pak? Artinya kita itu tuh jangan mencari ya kesempatan untuk berbangga-bangga dan menuntut pasangan kita memberikan pengakuan itu kepada kita. Ya, kita ingin seringkali ya, tatkala kita benar, pasangan kita mengakui gitu. Nah, kita ingin juga dia itu tuh hormat kepada kita, tunduk kepada kita, dan kita ingin menonjolkan diri kita di hadapan pasangan. Hati-hati ya, firman Tuhan berkata, jangan mencari pujian yang sia-sia. Jangan. Yang penting bukanlah pengakuan bahwa kita benar. Seringkali kita itu tuh ingin menunjukkan kita benar ya. Dan kita tuntut pasangan kita mengakui bahwa kita benar. Jangan. Yang penting bukan pengakuannya. Yang penting adalah kita melakukan hal yang benar. Ada juga orang yang mencari-cari sukses. Waduh, dia berpikir semakin saya sukses, semakin pasangan saya harus menghormati saya. Nah, jangan juga ya. Ini pujian yang sia-sia. Saya kok meminta begini nih kepada semua. Biarlah pasangan kita memuji kita karena kita takut akan Tuhan dan mengasihi keluarga serta bertanggung jawab. Kalau kita bisa dipuji pasangan kita karena itu saja, saya kira itu sudah cukup. Yang lain-lainnya tidak sepenting ini. Papa bicara tentang pujian, saya jadi teringat Amsal 31. Itu kan banyak sekali dari ayat 10 sampai 30-an gitu, khusus bicara memuji terhadap istri yang cakap. Apakah itu berarti memang lebih banyak perempuan atau istri yang butuh dipuji? Atau sebenarnya kalau di Filipi 2 ini kan berlaku untuk semua gitu, nggak cuma istri doang, gimana Bapak? Saya kira dua-duanya ya, baik perempuan maupun pria membutuhkan pujian. Tapi yang firman Tuhan ingin tekankan adalah jangan kita itu tuh mengejar-ngejar pujian, mengejar-ngejar pengakuan dari pasangan kita. Jangan, karena seharusnya lah bisa dikatakan oleh pasangan kita tentang kita. Dan kita pun bisa mengatakan hal yang sama tentang pasangan kita. Iya. Ayat tadi juga mengatakan sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Ini wujud rendah hatinya seperti apa, Bapak? Nah, ini wujud rendah hati benar-benar dikonkretkan dengan satu tindakan, yaitu memperlakukan orang lebih baik daripada kita. Benar-benar kita menganggap orang lain itu tuh lebih utama, lebih baik daripada kita. Dan kita harus perlakukan dia sebagai orang yang lebih baik daripada kita. Nah, kenyataannya apakah selalu pasangan kita lebih baik daripada kita? Kenyataannya kan tidak. Dalam hal tertentu dia lebih baik, dalam hal tertentu kita lebih baik. Itu faktanya. Nah, firman Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang yang delusional ya, yaitu hidup dalam khayalan, seolah-olah dia itu semuanya lebih baik. Oh, jangan. Enggak ya, Tuhan meminta kita melihat orang dengan jelas, dengan jernih ya. Tapi Tuhan meminta kita mempunyai sikap memperlakukan orang seakan-akan dia orang yang lebih baik daripada kita. Seperti itu tuh. Jadi benar-benar ini wujud rendah hati. Rendah hati tidak diwujudkan dalam jalan bongkok-bongkok, ya, ngomong merendah-rendah. Oh, itu sama sekali bukan. Rendah hati diwujudkan secara konkretnya melalui ini nih, tindakan. Memperlakukan orang seakan-akan dia lebih baik daripada kita. Meskipun kita tahu kita lebih baik daripada dia dalam hal ini, tapi tetap kita memperlakukan dia seakan-akan dia lebih baik daripada kita. Nah, sikap seperti inilah kalau kita pelihara,
kita bisa menikmati kesatuan ya dalam rumah tangga kita. Mungkin teladan yang paling ideal Pak Paul ke Tuhan Yesus ya. Kan konteks ini Paulus tulis Filipi 2 di bagian berikutnya tentang kerendahan hati Tuhan yang merendahkan diri, kenosis itu mengosongkan diri begitu sampai mati di kayu salib sampai Tuhan Allah meninggikan dia gitu. Tuhan Yesus sendiri tahu dia pasti lebih sempurna, lebih baik daripada manusia gitu. Tetapi ya memang Tuhan memperlakukan kita begitu istimewa ya Pak Paul. Betul sekali. Contoh yang baik, dan itulah yang menjadi dasar contoh Paulus ya, tolok ukurnya seperti Kristus ya. Ya, tetapi kalau itu diterapkan di dalam hubungan suami istri Pak Paul ya, apakah tidak membuat pasangan kita itu menjadi tidak tahu kelemahannya? Nah, sudah tentu kita itu tuh dipanggil juga oleh Tuhan untuk ya saling membangun ya. Membangun artinya tuh ya melihat ya di mana pasangan kita kurang. Tapi kalau kita sudah bersikap bahwa dia itu lebih baik daripada kita, waktu kita menyampaikan kekurangannya pun kita menyampaikannya dengan cara yang lebih baik ya, dengan lebih penuh hormat. Tapi kalau kita sudah bersikap saya lebih baik, kamu memang tidak ngerti apa-apa dalam hal ini. Wah, waktu kita mencoba memberitahukan dia, bukannya membangun, malah menghancurkan dia. Dan ini yang saya kira seringkali kita semua lakukan, termasuk saya. Jadi kita perlu belajar ya untuk benar-benar memperlakukan pasangan kita seakan-akan dia lebih baik daripada kita. Ya, jadi ada cukup banyak ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang memberikan pedoman bagi kita di dalam kehidupan berkeluarga, khususnya di dalam suami istri. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini, di mana Pak Paul sudah menguraikan dengan begitu jelas dari Filipi 2 ayat 2 dan 3. Juga Ibu Bulan, terima kasih untuk perbincangan kali ini.